Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 168. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Proses menundukkan boneka setan bumi ternyata jauh lebih mudah dari apa yang diharapkan oleh Xiaoyan. Karena sebenarnya di dalam tubuh boneka setan bumi itu tidak memiliki jejak spiritual apapun. Makanya bisa langsung diisi menggunakan jejak spiritual milik Xiaoyan. Namun dengan kemudahan seperti ini juga langsung membuat ekspresi di raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup aneh. Setelah dia menyimpan seluruh boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan, dia cukup kebingungan. Apakah sebenarnya jejak spiritual dari boneka setan bumi telah menghilang, dimakan oleh waktu, atau hal itu sebenarnya sejak awal memang tidak diberikan jejak spiritual oleh pembuatnya? Tatapan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada pria tua yang sebelumnya dipukuli sampai muntah darah oleh boneka setan bumi yang telah berevolusi menjadi boneka setan langit, yang kemudian Xiaoyan tersenyum. Sementara banyak orang yang ada di alun-alun ini hanya bisa menatap dengan penuh keheranan terhadap Xiaoyan. Kemudian mereka mengatakan, bocah ini sebenarnya mampu menaklukkan 10 boneka itu. Sebuah kecemburuan kini telah muncul dalam tatapan mata banyak orang. Mereka cukup yakin dengan memiliki boneka yang cukup kuat dan setara dengan bintang 2 dosun. Hal itu adalah sesuatu yang cukup menguntungkan. Dan terutama, ekspresi tidak senang pun melintas di raut wajah dari orang-orang yang memiliki dendam terhadap Xiaoyan seperti Lei Xunzi, Ping He Xunzi, dan juga yang lainnya. Mereka memiliki kepercayaan semakin banyak orang-orang kuat yang berdiri di sekitar Xiaoyan, maka bocah itu akan menjadi ancaman yang besar terhadap mereka di masa depan. Xiaoyan hanya melirik pada orang-orang yang memiliki kecemburuan terhadap dirinya, dan Xiaoyan tidak peduli dengan orang-orang ini. Jika mereka berani maju untuk melakukan penyerangan, maka Xiaoyan juga tidak akan segan-segan melenyapkan mereka di tempat ini. Baru saja Xiaoyan menyimpan 10 boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan, pintu besar yang ada di belakangnya, yang sejak tadi tertutup dengan rapat, kali ini mengeluarkan suara berderit dan secara perlahan telah terbuka. Aura kuno secara bertahap juga langsung menyembur dari dalamnya. Hal ini membuat ekspresi banyak orang telah berubah menjadi cukup serius. Mereka tahu item dari zaman kuno yang cukup menakutkan akan segera hadir di dalam sana. Melihat pintu batu secara perlahan terbuka, sosok dari Xiaoyan pun segera bergerak mundur dan berkumpul dengan kelompoknya kembali. Banyak orang hanya bisa melihat pada Xiaoyan dan merasa bahwa orang itu cukup licik karena Xiaoyan tidak mau menjadi orang pertama yang masuk menuju ke dalam sana. Pada akhirnya, pintu batu itu pun telah sepenuhnya terbuka. Namun hingga detik ini tidak ada seorang pun yang berani memimpin untuk masuk ke dalamnya. Xiaoyan juga terdiam dan tidak ingin melakukan pergerakan. Namun dirinya segera tersenyum puas, tidak terduga. Baru saja sampai di tempat ini, akan langsung mendapatkan 10 boneka setan bumi. Tidak lama kemudian ada seseorang yang sudah tidak tahan lagi. Dirinya pun maju dan memimpin untuk memasuki pintu batu. Untungnya tidak ada suara teriakan menyedihkan yang muncul kali ini, dan semua orang merasa lega. Mereka tahu bahwa di dalam sana sebenarnya cukup aman. Xiaoyan segera menoleh pada kelompoknya, kemudian mengatakan, karena situasinya sudah cukup aman, maka kita juga harus segera masuk ke dalam sana. Setelah mengatakan hal ini, kelompok dari Xiaoyan pun melesat dan berubah menjadi sinar cahaya untuk masuk ke dalam pintu batu yang sudah terbuka. Cukup banyak orang ketika melihat pergerakan dari Xiaoyan, mereka pun segera mengatakan, bocah bernama Xiaoyan ini benar-benar licik. Akhirnya mereka pun yang ada di alun-alun ini juga langsung masuk untuk mengikuti kelompok dari Xiaoyan. Hal pertama yang telah muncul dalam pandangan mata banyak orang ketika memasuki pintu batu adalah aula yang sangat besar. Di dalam tempat ini, seseorang hanya akan terlihat sangat kecil. Xiaoyan bisa menemukan banyak lorong yang ada di dalam tempat ini, yang kemudian dia menoleh pada Xian sambil mengatakan, Xian, bisakah kau merasakan sesuatu? Xian mulai menggunakan indera penciumannya sambil mengatakan, aku bisa mengendus beberapa aroma dari bahan obat, namun hal ini cukup samar. Kalau begitu, kau yang akan memimpin perjalanan ini. Xian mengangguk sambil berkata, baiklah. Segera setelah itu Xian membawa kelompok dari Xiaoyan bergegas
menuju sebuah lorong yang berada di sebelah kiri dari aula besar ini. Mereka pun terus berjalan melintasi lorong dan kadang-kadang akan menemukan beberapa pintu yang tampaknya menuju sebuah kamar tertentu. Banyak orang pada saat ini juga langsung bergegas. Mereka benar-benar seperti bandit yang akan melakukan penjarahan terhadap tempat ini. Beberapa orang cukup beruntung telah menemukan beberapa metode ki dan juga keterampilan Dao. Namun hal itu bukan kelas yang terlalu tinggi, karena yang terbaik yang telah didapatkan oleh orang-orang ini hanya mencapai kelas D. Meskipun begitu, harta karun seperti ini merupakan sesuatu yang cukup menarik bagi banyak orang yang telah hadir. Sementara kelompok dari Xiaoyan tidak mempedulikan teknik kelas Dao apapun. Dia hanya mengikuti Xian yang terus menggunakan indera penciumannya untuk menyusuri aroma dari ramuan obat yang ada di tempat ini. Kadang-kadang kelompok dari Xiaoyan pun menerobos ke dalam beberapa ruangan, namun mereka tidak mendapatkan harta apapun. Setelah terbang selama 15 menit atau lebih menyusuri koridor yang sangat besar ini, Xian pun sebagai penunjuk jalan secara bertahap berhenti. Tatapan mata dari Xian melihat pada pintu batu kuno yang besar di depan sana yang sebenarnya telah ditutupi oleh lumut. Yang kemudian Xian menunjuk pada pintu batu sambil berkata, di tempat ini memiliki aroma dari bahan obat yang paling padat. Kemungkinan semua bahan obatnya telah disimpan di sini. Aku ingin tahu apakah bahan-bahan obat itu telah dirawat dengan cukup baik selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian mengatakan, seorang elit Daozeng memiliki banyak cara untuk merawat bahan-bahan obat dalam jangka waktu yang cukup lama. Sepertinya bahan obat yang ada di dalam sana akan mengejutkan kita semua. Secara perlahan kelompok dari Xiaoyan pun mulai maju dan dengan hati-hati memeriksa pintu batu tersebut. Ketika Xiaoyan tidak menemukan jebakan sedikit pun, dengan menggunakan kekuatannya, dia mendorong pintu batu hingga terbuka. Dan akhirnya, gelombang dari aroma obat yang benar-benar kental kini langsung menyebar dari dalam sana, yang membuat kelompok dari Xiaoyan dalam sekejap saja langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Karena mereka melihat sebuah cahaya terang yang benar-benar menyilaukan dari balik pintu batu. Hal ini sampai membuat kelompok Xiaoyan menyipitkan mata mereka dan dengan cepat bergerak mundur sambil mengedarkan doki di dalam tubuh mereka, bersiap jika ada sesuatu yang akan segera terjadi. Tidak lama kemudian cahaya terang itu pun berangsur-angsur melemah. Sekali lagi kelompok dari Xiaoyan membuka mata mereka dan bisa menghirup sebuah udara yang cukup segar, karena ternyata di balik pintu batu ini bukanlah sebuah ruangan seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu merupakan hutan belantara yang cukup kuno dan berbagai bahan obat yang langka serta berharga telah muncul di tempat ini. Mata dari Xiangshan benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan yang kemudian dia mengatakan, sialan, bahan-bahan obat yang ada di tempat ini jika dibandingkan dengan pegunungan 10.000 obat milikku, hal itu benar-benar bukan apa-apa. Mata dari Xiaoyan juga cukup terpana ketika melihat hutan kuno yang sepenuhnya terbuat dari bahan obat yang langka dan juga berharga. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan dia membawa kelompoknya segera masuk ke dalam tempat ini sebelum akhirnya pintu batu telah tertutup kembali. Setelah kelompok Xiaoyan masuk ke dalamnya, sesampainya di dalam, mata dari Xian pun berbinar yang kemudian dia berkata, wow, tempat ini bagus sekali. Air liur dari Xian mulai berceceran. Dirinya pun melompat ke sana kemari dan langsung mengambil beberapa jamur dengan energi yang benar-benar kaya di dalamnya. Xian kemudian memakan jamur itu seperti memakan sayuran. Melihat tingkah dari Xian, Xiaoyan hanya bisa tertawa. Kemudian tatapan matanya menyapu ke tempat sekeliling yang tanpa ragu. Xiaoyan juga langsung mengambil bahan-bahan obat yang ada di dalam hutan ini dan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Dirinya kemudian mengajak kelompok untuk menuju bagian terdalam dari hutan kuno ini, karena mereka tidak memiliki banyak waktu untuk disia-siakan. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, ayo kita pergi, karena kita harus dengan cepat menemukan buah bayi jiwa.
Pemandangan sebuah hutan yang luas dan memiliki aroma yang tidak biasa, serta kabut samar menutupi hutan ini. Kadangkala akan ada binatang ajaib kecil yang bergegas keluar dari dalam rerumputan dan menyebabkan hutan ini suasananya menjadi tampak damai seperti surga. Kelompok dari Xiaoyan telah mendarat di atas pohon yang besar. Kemudian tatapan mata Xiaoyan sendiri dengan lembut melihat pada hutan ini sambil mengatakan, hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun mengalami evolusi yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu juga memiliki cukup banyak binatang ajaib. Semua orang, kalian harus berhati-hati karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa di dalam hutan kuno ini memiliki banyak aura yang cukup kuat. Jelas mereka merupakan binatang ajaib penghuni tempat ini. Yao Tianhuo hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, cukup banyak binatang ajaib di tempat ini. Dan itu merupakan makhluk dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Akan sedikit merepotkan jika sampai kita terjerat pertarungan dengan mereka. Tiba-tiba saja Xian berkata dengan nada yang cukup meremehkan, "Cih, apa bedanya jika mereka merupakan makhluk dari zaman kuno? Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja jika kalian mengikuti diriku." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xian pun menuju bagian terdalam dari hutan kuno ini. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum yang kemudian mengatakan, ayo, kita harus mengikuti Xian, akan lebih aman untuk mengikuti dirinya di tempat ini. Lebih dari 10 menit kelompok dari Xiaoyan pun menyusuri seluruh hutan, dan mereka pada akhirnya bisa mengetahui seberapa luasnya hutan ini yang ditinggalkan oleh seorang elit Douzheng dari zaman kuno. Kelompok Xiaoyan juga bisa merasakan cukup banyak aura kuat di sepanjang perjalanan. Bahkan beberapa kali mereka telah bertemu dengan binatang ajaib yang ukurannya tampak besar. Bukannya melakukan penyerangan, binatang ajaib ini malah langsung menghindar. Mungkin karena mereka ketakutan ketika merasakan aura dari Xian yang merupakan seseorang yang berasal dari suku naga Void kuno, karena suku itu merupakan puncak dari seluruh binatang ajaib. Dengan menghindarnya para binatang yang menjadi penghuni tempat ini, kelompok dari Xiaoyan melakukan perjalanan dengan cukup lancar. Beberapa sosok manusia kemudian bergegas melewati hutan, dan kelompok Xiaoyan tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Mereka menoleh ke arah utara sambil mengerutkan keningnya. Xiao Yixian kemudian bertanya, apa itu sebenarnya? Xiaoyan hanya menjawab, sebenarnya ada orang lain yang telah masuk ke tempat ini, apalagi jumlah mereka cukup banyak. Xiao Yixian sambil mengangkat alisnya dia pun berkata, sepertinya mereka juga telah menemukan pintu batu itu. Xiaoyan hanya menggeleng tanpa daya, kemudian diam jawabnya, tidak, mereka telah datang dari arah yang lain, dan sepertinya ada lebih banyak pintu masuk menuju hutan kuno ini daripada pintu yang telah kita ambil. Sepertinya kita harus lebih cepat melakukan perjalanan ini. Xian yang ada di depan Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, ayolah, aku sudah bisa merasakan keberadaan dari buah bayi jiwa itu. Xiaoyan cukup menegang ketika mendengar ucapan dari Xian, dan Xiaoyan kemudian memastikan apakah benar yang kau rasakan itu merupakan keberadaan dari buah bayi jiwa. Xian hanya menganggukkan kepalanya. Dia pun lalu mengatakan, benar, itu pasti tidak salah, dan aku lebih akrab daripada dirimu dalam hal mencium aroma harta karun alam semacam ini. Tanpa ragu lagi, Xian pun melompat ke cabang pohon yang lainnya, dan dia memimpin kelompok Xiaoyan untuk menuju tempat keberadaan dari buah bayi jiwa. Kelompok Xiaoyan kembali mendengarkan suara angin yang kencang telah muncul dari arah yang lain. Karena takut diikuti, kelompok Xiaoyan pun meningkatkan kecepatan, dan setelah 10 menit, Xian akhirnya menghentikan pergerakannya di depan sebuah pohon raksasa. Tatapan matanya melihat tajam ke arah depan, dan kelompok dari Xiaoyan juga langsung menghentikan pergerakan mereka. Setelah itu, sebuah kegembiraan yang sulit disembunyikan kini telah muncul di raut wajah dari Xiaoyan yang dilihat oleh kelompok Xiaoyan saat ini. Di depan sana ada sebuah danau yang cukup luas. Di tengah-tengahnya ada sebidang tanah kecil yang telah terapung, dan itu tampak seperti pulau mini di tengah-tengah danau ini. Di atasnya ada sebuah pohon kecil yang terlihat cukup aneh, dan cabangnya saling terjalin satu sama lain seperti tanaman merambat. Jika dilihat dari jauh, maka orang akan menemukan bahwa sebenarnya tanaman ini cukup mirip bentuknya dengan wanita yang sedang hamil. Ada cahaya keemasan yang telah meluap. Di bagian tengahnya
Hal itu juga telah dibentuk oleh banyak cabang. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengatakan, sebenarnya itu memanglah pohon iblis bayi jiwa. Xiangshan tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, tunggu apa lagi? Sekarang kau telah menemukannya, cepat pergi dan ambillah barang itu. Xian menggelengkan kepalanya, kemudian tatapan matanya melihat pada danau, kemudian berkata, tunggu, benda spiritual alami seperti ini akan memiliki beberapa binatang ajaib penjaga. Buah bayi jiwa merupakan harta yang cukup unik yang bisa memurnikan jiwa seseorang, dan itu memiliki efek yang cukup besar terhadap beberapa binatang ajaib juga. Bagaimana mungkin tempat ini tidak memiliki penjaga sedikit pun? Setelah berkata seperti itu, tinju dari Xian pun terkepal dan dia melemparkan pukulan ke arah depan. Angin yang cukup menakutkan telah menghantam permukaan dari danau dan menciptakan sebuah lubang yang besar. Akhirnya, degar! Sebuah gelombang yang cukup mengerikan pun terbentuk di dalam danau. Dan kelompok Xiaoyan kali ini telah bisa melihat ada sebuah bayangan yang cukup besar tiba-tiba saja muncul dari dalam danau. Tatapan mata dari bayangan ini terlihat sangat ganas. Sementara Xian cukup terkejut ketika melihat binatang ajaib yang sangat besar keluar dari dalam air. Hal itu membuat Xian mengatakan, hahaha, sebenarnya makhluk itu adalah naga semi mencapai surga. Dan itu adalah makhluk yang sudah punah di dunia luar sana. Kelompok dari Xiaoyan juga memandangi binatang yang sangat besar. Bentuk tubuhnya seperti ular yang sangat panjang, serta ditutupi oleh sisik berwarna hijau. Makhluk ini juga memiliki tanduk panjang berwarna hitam di kepalanya. Hal itu juga ada beberapa simbol yang cukup misterius, dan juga cahaya biru samar berkedip di atasnya. Naga semi mencapai surga merupakan jenis binatang ajaib dari zaman kuno, dan itu adalah sesuatu yang diketahui oleh Xiaoyan berdasarkan beberapa catatan kuno. Selama zaman kuno saat itu, kekuatan bertarung dari binatang ajaib ini cukup terkenal. Ada desas-desus bahwa tubuh dari naga semi mencapai surga memiliki beberapa garis keturunan naga yang telah mengalir di dalamnya. Jika makhluk ini bisa mengalami banyak kesengsaraan petir, maka dirinya akan benar-benar berevolusi menjadi keberadaan yang cukup luar biasa seperti naga void kuno. Xiaoyan hanya menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia mengatakan, tidak terduga bahwa kita semuanya masih akan bisa melihat naga semi mencapai surga. Xiaoyan menoleh pada Xian, yang kemudian Xian pun langsung berkata, tenanglah, serahkan itu padaku. Kekuatan dari naga semi mencapai surga ini berada di puncak peringkat ke-7. Dengan mengandalkan garis keturunan dan juga tubuh fisiknya yang sangat kuat, bahkan makhluk ini bisa bertarung melawan seorang elit Daosun. Meskipun kelompok Xiaoyan bisa menghabisinya, namun yang terbaik adalah tidak melakukan pertarungan dengan makhluk kuno itu. Jika sampai makhluk kuno ini benar-benar marah, kemungkinan dirinya malah akan menghancurkan buah bayu jiwa, dan kelompok Xiaoyan tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari tempat ini. Xian tiba-tiba saja melompat turun dari atas cabang pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu kini telah menyebar keluar dari dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi naga ungu berukuran 10 kaki yang langsung meraung ke arah langit. Meskipun naga ungu ini cukup kecil, namun itu merupakan naga void kuno yang asli. Keberadaan makhluk ini berada di puncak dari dunia binatang ajaib. Selain itu, di dalam tubuh naga semi mencapai surga juga memiliki garis keturunan naga. Makanya, dirinya langsung terpengaruh oleh raungan dari naga ungu milik Xian. Keganasan dari naga semi dalam tatapan matanya kini telah menghilang, dan tubuhnya yang besar secara perlahan menyusut. Kemudian, sebagian telah masuk kembali ke dalam air. Di hadapan seorang Xian, makhluk raksasa yang terlihat sangat buas ini langsung berubah menjadi hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiaoyan ketika melihat pemandangan seperti ini hanya bisa menarik nafas dengan lega. Xian kemudian menepuk kepala dari naga semi mencapai surga sebelum akhirnya dia menunjuk ke arah pohon bayu jiwa yang ada di tengah-tengah danau. Hal itu membuat naga semi mencapai surga cukup terkejut ketika melihat pada arah yang ditunjuk oleh Xian. Tatapan matanya memiliki sebuah keengganan, seolah-olah tidak mau menyerahkan buah bayi jiwa itu karena benda ini sudah dia lindungi selama bertahun-tahun. Namun, tekanan garis keturunan yang dipancarkan oleh Xian membuat naga semi tidak bisa melakukan perlawanan. Tubuhnya dengan sikap yang putus asa
langsung berbalik melihat apa yang dilakukan oleh naga semi itu. Membuat Xian merasa cukup kasihan. Dia menoleh pada Xiaoyan kemudian berkata, "Bisakah kita memberikannya kompensasi? Ini benar-benar sesuatu yang cukup menyedihkan untuk dirinya." Sosok dari Xiaoyan bergegas turun dan dia telah berdiri di samping dari Xian. Kemudian menangkupkan tangannya pada naga semi mencapai surga sambil mengatakan, "Aku benar-benar minta maaf padamu. Awalnya, aku tidak ingin merebut sesuatu yang telah kau lindungi. Tapi buah bayi jiwa ini adalah sesuatu yang sangat penting bagiku. Harta karun unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang. Tetapi aspek utama yang bisa dilatih oleh binatang ajaib merupakan tubuh fisiknya. Dan benda yang memiliki efek jiwa tidak terlalu kuat bagi binatang ajaib. Aku memiliki 2 jenis pil obat. Yang pertama, memiliki efek pemurnian terhadap tubuh fisik dari binatang ajaib. Seharusnya, hal ini akan memberikan efek yang cukup besar terhadap tubuhmu. Selain itu, tubuhmu juga telah mengandung garis keturunan dari naga kuno. Dan ada banyak cukup kesulitan bagi dirimu untuk berubah menjadi bentuk manusia. Di tanganku saat ini, ada rumput transformasi tubuh yang matang." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, tatapan mata dari naga semi telah berubah menjadi cukup cerah ketika Xiaoyan mengucapkan memiliki rumput transformasi tubuh. Hal ini membuat naga semi langsung menganggukkan kepalanya. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika naga semi tampak menyukai rumput transformasi tubuh. Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pil obat dan juga kotak giok yang kemudian diberikan pada naga semi. Makhluk besar itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semuanya masuk ke dalam perutnya. Tidak lama kemudian naga semi pun menggerakkan tubuhnya yang besar dan dia kembali masuk ke dalam danau. Xiaoyan melambaikan tangannya pada Xian. Kemudian tubuh mereka berdua bergerak lalu muncul di tengah-tengah pulau dari danau ini. Ketika Xiaoyan berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, dia menyadari bahwa sebenarnya pohon ini memiliki 2 buah emas seukuran kepalan tangan yang telah dilindungi oleh cabang-cabang pohon. Dan itu merupakan buah bayi jiwa yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Kelompok dari Xiao Yixian pun juga bergegas menuju pulau. Kemudian Xiao Yixian mengatakan, "Cepat ambil benda itu." Suara auman dari binatang ajaib yang ada di dalam hutan ini menjadi semakin padat. Tampaknya telah cukup banyak orang yang merobos masuk ke dalam tempat ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi dia pun memotong cabang dari pohon iblis bayi jiwa. Dan dia menggunakan cabang pohon ini untuk dibentuk menjadi kotak kayu penyimpanan. Buah bayi jiwa merupakan sesuatu yang cukup misterius. Jika hal itu disimpan menggunakan barang yang lain, kemungkinan energi yang ada di dalamnya akan meluap. Dan satu-satunya yang bisa menampung hal ini merupakan cabang dari pohon iblis bayi jiwa itu sendiri. Xiaoyan dengan hati-hati meletakkan 2 buah bayi jiwa ke dalam kotak kayu yang baru saja dia buat, kemudian menyimpan ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan tersenyum kemudian mengatakan, "Akhirnya kita bisa mendapatkan buah bayi jiwa. Karena masalah di tempat ini sudah selesai, mari kita pergi." Baru saja kelompok dari Xiaoyan akan meninggalkan tempat ini, tatapan mata Xian berubah menjadi cukup serius ketika dia menoleh pada bagian dalam dari hutan kuno ini. Xiaoyan buru-buru bertanya, "Xian, ada apa?" Dengan perasaan yang cukup mendalam, Xian pun berkata, "Di tempat itu seperti ada suara yang telah memanggilku. Dan perasaan semacam ini sepertinya berasal dari garis keturunan di dalam tubuh Xian." Kelompok Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xian. Tatapan mata mereka juga melihat pada arah yang telah dilihat oleh Xian. Namun, mereka tidak bisa merasakan apapun. Dan yang mereka lihat hanyalah hutan yang tidak berujung. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup serius. Tidak mungkin bagi seorang Xian tiba-tiba saja memiliki sebuah perasaan seperti itu. Dia merupakan seseorang yang berasal dari naga void kuno. Bahkan Yalou tidak benar-benar bisa memahami keberadaan misterius macam ini. Adapun pemanggilan misterius yang telah didengar oleh Xian, mungkin itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dia sendiri. Xiao Yixian sambil memandang Xiaoyan, dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Suara auman dari binatang ajaib yang ada di dalam hutan kuno ini menjadi semakin dekat satu sama lain. Sepertinya memang sudah cukup banyak ahli yang tertarik dan masuk ke dalam tempat ini. Xiaoyan hanya mengernyitkan dahinya
dia pun melihat pada Xian yang tatapan matanya terus terkunci ke bagian dalam dari hutan kuno ini. Akhirnya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Xian, kalau begitu ayo kita pergi dan juga melihatnya. Karena kita telah memasuki Gunung Harta Karun, maka secara alami kita juga harus menyaksikan harta karun sejati di tempat ini. Para pencari harta karun lainnya, mereka tidak memiliki penghalang kekuatan naga seperti Xian. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk dan berkeliaran dengan bebas di tempat ini. Selain itu, kita semuanya juga masih memiliki banyak waktu yang cukup." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Xian tersenyum. Tanpa ragu, dirinya pun bergerak untuk menuju pada arah yang telah memanggilnya. Aura binatang ajaib yang ada di dalam hutan kuno ini tidak diragukan lagi, menjadi semakin ganas dan liar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok dari Xiaoyan merubah wajah mereka menjadi cukup serius. Namun untungnya, binatang-binatang ajaib yang sangat mengerikan ini benar-benar tertekan oleh aura naga void kuno milik Xian. Dengan pencegahan seperti itu, kelompok dari Xiaoyan bisa berjalan cukup lancar menyusuri hutan ini. Tidak lama kemudian kelompok Xiaoyan benar-benar telah sampai di bagian terdalam dari hutan ini. Xiao Yixian tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang cukup aneh dan dia dengan lembut berkomentar, "Apakah kalian semuanya bisa merasakan bahwa sebenarnya aura binatang ajaib di sekitar tempat ini telah menghilang sepenuhnya?" Mendengar ucapan dari Xiao Yixian membuat ekspresi dari Xiaoyan dan juga yang lainnya segera berubah, karena mereka juga tidak lagi bisa menemukan aura dari binatang ajaib yang sebelumnya meraung-raung dengan liar. Yao Tianhuo hanya bisa mengerutkan keningnya. Dengan ekspresi wajah yang cukup berhati-hati dia bertanya, "Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Xian dengan lembut dirinya mengatakan, "Kalian semuanya tidak perlu khawatir. Tempat ini sudah menjadi pusat dari hutan kuno." Selanjutnya, tatapan mata Xian terfokus pada suatu tempat yang tidak jauh di depan sana. Tempat itu sendiri merupakan sebidang tanah yang datar. Tidak ada sesuatu yang aneh apapun, karena di tempat itu yang ada hanyalah rerumputan hijau yang subur. Hal ini membuat kelompok dari Xiaoyan bertanya, "Xian, apakah sebenarnya tempat ini yang telah memanggilmu?" Xian segera turun dari atas sabang pohon. Dia pun berjalan di atas tanah yang penuh dengan rerumputan ini, dan wajah kecilnya telah berubah menjadi cukup serius, yang membuat Xian mengulurkan tangannya untuk bersentuhan dengan ruang kosong yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja, sebuah cahaya keemasan telah muncul entah dari mana. Kelompok dari Xiaoyan ketika melihat cahaya keemasan ini mereka semuanya menjadi cukup waspada, karena cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi sebuah energi pelindung yang telah menutup seluruh dataran dengan rerumputan. Kelompok Xiaoyan buru-buru muncul di samping dari Xian. Kemudian dia bertanya, "Xian, apa ini sebenarnya?" Karena Xiaoyan bisa merasakan ada sebuah tekanan yang cukup mengerikan dari penghalang cahaya keemasan yang telah menutup seluruh dataran rumput itu. Xiaoyan cukup yakin bahkan jika kelompok ini bergandengan tangan, tidak akan mungkin untuk bisa menghancurkan penghalang cahaya keemasan yang telah muncul. Tangan kecil dari Xian menggosok lembut pada penghalang cahaya keemasan. Raut wajahnya dalam sekejap telah berubah menjadi cukup sedih. Kemudian Xian berkata, "Ini merupakan penghalang spiritual binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup bisa membentuk penghalang spiritual binatang seperti ini. Dan itu akan mereka lakukan ketika diri mereka akan mati." Mendengar ucapan dari Xian membuat Xiaoyan mengetahui bahwa sebenarnya penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar telah berasal dari naga void kuno. Xian yang telah menyentuh penghalang cahaya tiba-tiba saja berkata, "Ada yang salah dengan tempat ini. Penghalang spiritual dari binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma dari naga void kuno, tapi samar-samar aku juga bisa merasakan ada aroma dari pinik iblis surgawi. Namun aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku pinik iblis surgawi yang ada saat ini." Kelompok dari Xiaoyan hanya bisa saling bertukar pandang setelah mendengar ucapan dari Xian. Mereka pun mulai menebak-nebak, apakah mungkin di dalam penghalang cahaya ini selain naga void kuno juga ada suku pinik iblis surgawi yang telah mati. Xiangshan sambil menggosok kepalanya kemudian berkata, "Nenek kecil, apakah kau tidak penasaran dengan apa yang ada di dalam sana? Bukankah kita semuanya akan mengetahui jika kau membuka penghalang ini dan kita semuanya melihat-lihat ke dalam sana?" Mendengar ucapan dari Xiangshan itu membuat Xian menganggukkan kepalanya. Karena mereka telah datang, maka mereka harus masuk dan juga melihat apa yang ada di dalam sana. Xian buru-buru menggigit ujung jarinya. Setetes darah berwarna keemasan pun langsung diletakkan ke penghalang spiritual binatang. Dan Xian
membentuk sebuah formasi tertentu. Hal ini dilakukan oleh Xian sambil berkata, hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang bisa membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Tidak lama kemudian, cahaya keemasan itu pun membentuk sebuah garis retakan yang secara perlahan langsung membentuk seperti sebuah lubang. Xian menoleh pada kelompok Xiaoyan sebelum akhirnya berkata, ayo kita harus segera masuk ke dalam sana. Xian langsung melompat ke dalam lubang. Sementara kelompok dari Xiaoyan setelah ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya juga langsung mengikuti Xian untuk memasuki penghalang cahaya berwarna keemasan ini. Sesampainya di dalam, kelompok dari Xiaoyan sangat terpesona karena hutan hijau yang subur tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap, dan dunia di dalam penghalang cahaya sebenarnya merupakan sebuah dataran yang ditutupi oleh pasir berwarna merah. Kelompok dari Xiaoyan bisa melihat bahwa di depan sana ada sebuah altar batu kuno yang ukurannya tampak sangat besar, dan tekanan yang cukup samar telah hadir dari altar tersebut. Hal ini membuat Doki di dalam tubuh kelompok Xiaoyan seolah-olah mendapatkan sebuah tekanan tertentu dan bergerak menjadi cukup lamban. Kelompok Xiaoyan hanya bisa saling bertukar pandang. Kemudian mereka berkata, sungguh tekanan yang sangat menakutkan. Hanya tekanannya saja menyebabkan kita dalam kondisi seperti ini. Aku cukup penasaran seberapa menakutkannya pemilik dari tekanan ini ketika mereka masih hidup. Tatapan mata Xian terkunci pada altar batu yang ada di depan sana. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya terbang menuju altar batu. Seolah-olah sikap dari Xian itu tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanan yang ada di tempat ini. Dan kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti Xian di belakangnya. Mereka semua pada akhirnya telah mendarat di atas altar batu yang besar. Sebuah perasaan kuno yang cukup mengerikan tanpa sadar telah bisa dirasakan oleh kelompok Xiaoyan, dan mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tatapan mata kelompok Xiaoyan kali ini bisa menemukan ada sebuah tangga batu yang memanjang di ujung altar ini. Sementara Xian terlihat cukup terkejut karena dia bisa merasakan perasaan pemanggil benar-benar menjadi semakin kuat, dan itu berasal dari ujung tangga batu ini. Xian akhirnya bergegas untuk menaiki tangga batu sebelum akhirnya dia muncul di ujung dari altar ini. Kelompok dari Xiaoyan juga langsung mengikuti di belakang Xian. Mereka semuanya akhirnya bisa melihat wajah terkejut dari seorang Xian ketika tatapan matanya melihat ke arah atas. Di tempat itu ada platform batu berwarna ungu keemasan yang saat ini di atasnya ada bibit pohon kecil yang mulai tumbuh dari dalam platform batu itu sendiri. Bibit ini hanya setebal ibu jari, namun berkelok-kelok ke atas dan memanjang seperti seekor naga. Bagian atas dari bibit pohon kecil itu tergantung buah yang cukup misterius, karena buah ini berwarna emas ungu. Setengahnya telah diisi oleh gambar naga, sementara setengah yang lainnya diisi oleh gambar seekor phoenix. Kelompok dari Xiaoyan hanya bisa saling bertukar pandang. Kemudian Xiaoyan mengatakan, apakah itu adalah buah yang telah dibentuk oleh naga void kuno dan juga phoenix iblis surga. Xian hanya bisa berkomentar, sepertinya tekanan yang sangat mengerikan barusan telah dipancarkan dari dalam buah itu. Pandangan mata dari Xian sendiri juga terlihat cukup terkejut, yang kemudian dia berkata, sebenarnya itu adalah buah asal naga phoenix, dan itu hanya ada di dalam beberapa buku catatan kuno dari suku naga kuno. Phoenix yang ada di buah itu sebenarnya bukan phoenix iblis surgawi, sebaliknya itu adalah leluhur mereka, phoenix surga kuno. Jenis buah semacam ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga void kuno dan juga phoenix surga kuno, yang akhirnya akan mendapatkan 10% kesempatan untuk dilahirkan kembali ke dunia ini. Bahkan di dalam catatan naga void kuno, buah asal naga phoenix hanya muncul 5 kali saja, dan ini merupakan yang ke-6 kalinya. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Xian kemudian menoleh pada dataran luas yang ada di bawah sana. Barulah pada saat ini dia telah menemukan ada warna putih pucat di antara padang pasir yang berwarna merah cerah samar-samar. Hal itu menggambarkan naga yang sangat besar dan juga kerangka dari phoenix surga, karena sebenarnya naga void kuno dan juga phoenix surga kuno, mereka telah benar-benar mati secara bersamaan di tempat ini. Kerangka besar dari naga void kuno dan juga phoenix surga kuno
kini telah terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah lingkaran. Sementara altar batu yang ada di tempat ini secara kebetulan berada di tengah-tengah dalam lingkaran itu. Kelompok dari Xiaoyan juga telah memperhatikan hal ini dan mereka menghirup udara dalam-dalam karena tidak menyangka bahwa sebenarnya naga void kuno dan juga Phoenix surga kuno yang merupakan binatang ajaib pamungkas dan hanya ada di dalam legenda, mereka telah mati secara bersama-sama di dalam tempat ini. Xiaoyan pun kemudian bergumam, tidak heran jika buah asal naga Phoenix telah lahir di tempat ini, karena sebenarnya naga void kuno dan juga Phoenix surga kuno mereka benar-benar mati di dalam tempat ini. Xian pun kemudian jawabnya, naga void kuno dan juga Phoenix surga kuno merupakan eksistensi pamungkas di dalam dunia binatang ajaib. Namun, keduanya benar-benar tidak bisa berdamai. Mereka akan selalu melakukan pertarungan dimanapun mereka bertemu. Dan aku pikir mereka berdua akhirnya telah mati di tempat ini karena mengalami cedera yang cukup parah setelah melakukan pertempuran yang besar. Dari apa yang bisa kurasakan, kekuatan dari Phoenix surga kuno jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan naga void kuno. Jika tidak, kemungkinan aura dari Phoenix surga kuno akan menjadi sesuatu yang dominan di dalam penghalang spiritual binatang yang telah terbentuk. Xiaoyan mengangguk. Dia pun lalu bertanya, Xian, apa yang akan kau rencanakan selanjutnya? Wajah dari Xian tampak cukup muram yang kemudian dia mengatakan, yang jelas, aku harus membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika tidak, dan hal itu sampai ditemukan oleh orang-orang dari suku Phoenix Iblis Surgawi, maka mereka akan bisa berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan juga Phoenix. Pada saat itu, suku naga void kunoku pasti akan terancam. Mendengar ucapan dari Xian membuat ekspresi di raut wajah kelompok Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Yang kemudian Xiaoyan berkata, kalau begitu, cepatlah ambil buah asal naga Phoenix ini. Xian pun menganggukkan kepalanya dan dia berbalik dengan cepat untuk mengambil buah asal naga Phoenix. Namun tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Xian telah berubah menjadi cukup serius karena dia bisa merasakan sebuah riak yang cukup intens terbentuk di dalam penghalang cahaya yang telah menutupi tempat ini. Tidak lama kemudian banyak aura yang cukup kuat segera masuk ke dalam tempat ini. Perubahan seperti itu membuat kelompok dari Xiaoyan benar-benar terkejut karena yang masuk ke dalam tempat ini merupakan orang-orang dari suku Phoenix Iblis Surga. Tatapan mata dari Feng Qing'er dan juga yang lainnya pun terlihat cukup membosankan ketika mereka menemukan ada kelompok Xiaoyan di tempat ini. Hal itu berlangsung untuk beberapa saat sebelum akhirnya Feng Qing'er berkata, buah asal naga Phoenix. Ekspresi dari pria berambut putih yang ada di samping Feng Qing'er tiba-tiba saja berubah. Tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat pada bagian atas altar kuno. Detik berikutnya, dia pun menjadi cukup bernafsu untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Sementara raut wajah Xian kini telah berubah menjadi cukup serius. Tangannya telah berusaha untuk membawa keluar buah asal naga Phoenix, dan itu membutuhkan prosedur yang cukup rumit. Jika kelompok dari Xiaoyan tidak bisa mengusir tamu yang tidak diundang, kemungkinan Xian akan merasakan cukup kesulitan mengeluarkan buah asal naga Phoenix yang telah dilindungi oleh energi tertentu. Xiaoyan yang bisa merasakan kegelisahan di dalam hati Xian, dirinya pun melihat pada kelompok Xiao Yixian sambil berkata, kalian semuanya bersiaplah untuk melakukan pertarungan. Jelas Xiaoyan menyadari bahwa kelompok Feng Qing'er yang juga telah mengenali buah asal naga Phoenix, mereka pasti tidak akan menyerah dan pertempuran berdarah tidak akan pernah bisa dihindari. Semua orang secara perlahan menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Sementara Xiangshan sambil menggosok tinjunya yang besar, dia pun kali ini berkata, sudahlah, mungkin karena garis keturunan naga di dalam tubuhku, maka aku juga cukup penasaran dengan para burung yang sangat menjengkelkan itu. Mata Feng Qing'er melihat tajam ke arah Xiaoyan, kemudian dia berkata, Xiaoyan, segera bawa orang-orangmu untuk pergi dan tinggalkan altar kuno. Jika tidak, maka kalian semuanya akan dimakamkan di tempat ini hari ini juga. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya. Tidak disangka bahwa Feng Qing'er akan mengatakan sesuatu yang cukup arogan
hanya karena di sisinya memiliki Lee Sunze dan juga pimpinan dari suku Macan Bumi serta suku Serigala Bulan Perak. Mereka merupakan elit Dosun yang asli. Selain itu, ada juga pria berambut putih dan juga tetua berjubah hitam yang membuat Xiaoyan cukup penasaran. Sebenarnya adalah sosok dari orang tua berjubah hitam itu, karena Xiaoyan belum pernah melihatnya sama sekali. Barisan pada kelompok Feng Qinger saat ini memiliki 5 ahli di tahap Dosun, dan formasi seperti itu adalah sesuatu yang bisa dibilang menakutkan. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun berkata, 5 elit Dosun. Barisan itu memang cukup kuat, tapi jika di tempatku ditambahkan dengan boneka setan langit dan juga 10 boneka setan bumi yang bisa berubah menjadi boneka setan langit pula, maka kelompokku ini memiliki 6 elit Dosun. Xiongxian tiba-tiba saja berteriak, "Gadis kecil, nada bicaramu benar-benar arogan. Jika kau ingin merebut sesuatu, maka dirimu harus terlebih dahulu melewati diriku, orang tua ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xiongxian pun langsung membengkak dan berubah menjadi tubuh binatang ajaib. Pria berambut putih yang ada di samping Feng Qinger ketika melihat pada Xiongxian, dirinya tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, jadi bentuk aslimu merupakan beruang naga kuno. Dan kau sebenarnya berani bertindak arogan hanya dengan mengandalkan sedikit garis keturunan naga di dalam tubuhmu. Kau ini benar-benar melebihkan dirimu sendiri." Xiao Yixian dan juga Tuan Yao, mereka maju bersama-sama sambil mengeluarkan doki yang cukup mengerikan dari dalam tubuh mereka. Dan Xiao Yixian berkata, "Bagaimana jika ditambahkan dengan kita?" Melihat hal ini, tatapan mata dari Lee Sunze telah berubah menjadi cukup dingin. Dirinya juga melangkah maju bersama dengan pimpinan dari suku Macan Bumi dan juga suku Serigala Bulan Perak. Mereka juga langsung mengeluarkan aura dari dalam tubuh mereka. Dan Lee Sunze kini mengatakan, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa pihak kita tidak memiliki elit Dosun yang lainnya?" Raut wajah Xiaoyan masih tanpa ekspresi ketika dia melirik aura ganas dari kelompok Lee Sunze. Setelah itu, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Boneka setan langit muncul dalam sekejap. Hal itu kemudian disusul oleh 10 boneka setan bumi yang telah melayang di udara. Kelompok dari Lee Sunze, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek ketika mereka bisa melihat ada 11 boneka setan. Sosok dari Xiaoyan secara perlahan juga langsung naik ke udara. Api ungu coklat kini telah berkobar dari dalam tubuhnya. Kemudian ada raungan naga api yang mengguncang seluruh tempat ini. Kemudian Xiaoyan berkata, "Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar kuno ini." Ekspresi dari Feng Qinger telah berubah ketika merasakan aura yang cukup luar biasa dari seorang Xiaoyan. Feng Qinger hanya bisa menggertakkan giginya dengan penuh keengganan ketika dia bertemu Xiaoyan pertama kalinya. Saat itu, level kekuatan Xiaoyan hanya sedikit di atasnya. Namun, setelah beberapa tahun tidak bertemu, Xiaoyan benar-benar telah jauh meninggalkan seorang Feng Qinger. Tatapan mata dari pria berambut putih melihat tajam ke arah Xiaoyan. Segera setelah itu dia melirik pada tetua berjubah hitam yang ada di sampingnya sambil berkata, "Tetua Huang Xuan, sepertinya kita akan merepotkanmu untuk campur tangan kali ini." Tetua berjubah hitam itu kemudian menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya kini telah melihat pada puncak dari altar kuno yang ada di bawah sana. Kemudian dia bergumam, "Buah asal naga Phoenix. Sepertinya surga benar-benar ingin memberkati suku kita. Tidak menyangka bahwa kita akan benar-benar bertemu dengan benda misterius yang juga legendaris di tempat seperti ini." Tetua berjubah hitam itu pun kemudian mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengeluarkan aura yang cukup besar dari dalam tubuhnya, yang sebenarnya orang tua ini telah berada di bintang 5 Dosun. Segera setelah itu, dia berkata, "Generasi muda, aku sebagai orang tua akan membiarkan kalian semuanya pergi hidup-hidup jika kalian memilih pergi saat ini juga." Raut wajah kelompok dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia bisa melihat bahwa sebenarnya orang tua berjubah hitam itu memiliki aura dari bintang 5 Dosun. Tuan Yao hanya bisa mengernyitkan dahinya ketika dia melihat pada Xiaoyan sambil berkata, orang tua itu sebenarnya telah bersembunyi dengan cukup dalam. "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xiaoyan tersenyum, kemudian dia mengatakan, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan benda misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkan untuk mereka."
Selain itu, hanya kekuatan bintang 5 Dosun tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku mundur dari tempat ini. Ucapan Zhou Yan itu benar-benar membuat tetua berjubah hitam dan juga kelompok dari Feng Qing'er menjadi terkejut. Tetua berjubah hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian berkata, "Bocah kecil yang keras kepala, jika begitu, tetaplah kau berada di tempat ini. Serang kelompok mereka, jangan biarkan siapapun bisa pergi dari tempat ini hidup-hidup." Dalam sekejap, aura membunuh yang luar biasa mengerikan telah berkobar di dalam tempat ini. Tatapan mata dari kelompok Lei Xunze telah mengungkapkan niat membunuh yang besar terhadap kelompok Zhou Yan setelah mereka mendengarkan ucapan dari lelaki tua berjubah hitam. Sementara Zhou Yan juga melihat mereka dengan penuh kebencian. Yang tatapan mata Zhou Yan kini melihat pada lelaki tua berjubah hitam. Kemudian Zhou Yan berkata, "Serahkan saja orang tua berjubah hitam itu pada boneka setan langit milikku." Zhou Yan mulai membentuk sebuah segel misterius. Kekuatan spiritual yang ada di antara alisnya kini telah menyebar dan langsung menuju pada 10 boneka setan bumi yang telah melayang di udara. Akhirnya, 10 boneka setan bumi itu pun mulai membentuk sebuah formasi dan boneka setan langit milik Zhou Yan juga langsung bergabung dengan formasi tersebut. Ekspresi di raut wajah dari orang tua berjubah hitam telah berubah menjadi cukup jelek karena sebelumnya dia juga telah menyaksikan formasi misterius yang diciptakan oleh boneka itu dan dalam sekejap telah langsung bisa berubah menjadi boneka setan langit yang setara dengan elit Dosun. Orang tua berjubah hitam melambaikan tangannya sambil berteriak, "Serang mereka!" Lei Xunze dan juga yang lainnya hanya bisa mengangguk. Tubuh mereka pun telah berubah menjadi sosok cahaya yang melesat menuju kelompok Zhou Yan. Xiangshan buru-buru berteriak, "Kau harus lebih dahulu melewati diriku jika ingin merebut sesuatu." Kali ini, di hadapan Xiangshan ada pimpinan dari suku macan bumi. Dia tertawa dengan keras sambil mengatakan, "Dikabarkan bahwa beruang naga kuno memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkan gunung dan juga membelah bumi. Izinkan diriku menyicipi kekuatanmu hari ini." Raungan harimau yang cukup memekakkan telinga pun langsung bergema di tempat ini dan tubuhnya melesat ke arah Xiangshan. Sementara Xiangshan sambil tertawa, dia mengatakan, "Rasakan kemarahanku karena tinju ini akan segera mengenai kepalamu." Tidak butuh waktu lama, pertempuran yang cukup sengit pun terjadi antara Xiangshan dengan pimpinan dari suku macan bumi. Zhou Yixian kemudian menoleh pada Tuan Yao dan dia berkata, "Serahkan Lei Xunze itu padaku." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Zhou Yixian melesat dan berhadapan dengan Lei Xunze. Sementara Yao Tianhuo juga mengatakan, "Serahkan pimpinan suku dari serigala bulan perak itu padaku, Xiao Yan. Orang-orang dari suku pinik iblis surgawi, mereka akan menjadi tugasmu." Tubuh dari Tuan Yao langsung bergegas dan melakukan pertarungan dengan kepala suku serigala bulan perak. Tatapan mata Zhou Yan kini melihat pada pemuda berambut putih yang tersenyum penuh ejekan terhadap Zhou Yan. Sementara tetua berjubah hitam melihat pada seluruh area dari altar kuno di bawah sana. Dirinya tiba-tiba saja menoleh pada Qing'er sambil mengatakan, "Qing'er, kau seharusnya bisa merasakan keanehan yang ada di tempat ini, bukan?" Feng Qing'er hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menjawab, "Tetua, yakinlah, serahkan semuanya padaku." Tetua berjubah hitam itu pun tersenyum sambil berkata, "Apakah kita berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix atau tidak? Itu semuanya tergantung pada dirimu." Setelah berkata seperti ini, tetua itu pun mengeluarkan aura yang perkasa dari dalam tubuhnya dan bergerak untuk melakukan pertarungan. Sementara seluruh cahaya perak yang ada di dalam tubuh dari boneka setan bumi kini telah dimasukkan ke dalam tubuh dari boneka setan langit milik Zhou Yan yang membuat warna emasnya menjadi lebih pekat. Tiba-tiba saja, boneka setan langit milik Zhou Yan itu pun meluncur untuk berhadapan dengan tetua berjubah hitam. Melihat hal ini, tetua berjubah hitam hanya bisa tertawa, kemudian berkata, "Hanya boneka seperti itu sebenarnya berpikir untuk menghentikan aku, orang tua ini." Tinju dari tetua berjubah hitam pun langsung terkepal, dan akhirnya, dar! Kedua tinju mereka pun bertabrakan di udara. Gelombang sonik yang cukup menakutkan menyebar ke seluruh tempat ini. Beberapa elit Dosong yang merupakan kelompok dari Feng Qing'er tiba-tiba saja memuntahkan darah dari dalam mulut mereka karena tidak kuat menahan gelombang sonik yang telah menyebar. Pertempuran seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan bagi mereka.
Tubuh dari tetua berjubah hitam yang telah bertukar pukulan dengan boneka setan langit bergetar, dan dia telah mengambil 2 langkah mundur. Sementara boneka setan langit masih berdiri di tempatnya. Hal itu membuat tetua berjubah hitam melihatnya dengan penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya boneka setan langit telah mencapai level bintang 5 Daozun. Ketika boneka setan langit telah menahan tetua berjubah hitam, di hadapan Xiaoyan kali ini ada pria berambut putih yang melihatnya dengan penuh kebencian sambil mengatakan, "Xiaoyan, hari ini aku akan membiarkan dirimu melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar daripada dirimu, dan kau masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi antar generasi muda." Pria berambut putih bisa mengatakan hal seperti ini terhadap Xiaoyan karena dia memiliki kekuatan di tahap bintang 2 Daozun. Makanya dia terlihat cukup sombong. Tiba-tiba saja pria berambut putih itu mengepalkan tinjunya. Sebuah cahaya keemasan pun melonjak dari dalam tinju tersebut, dan segel tinju cahaya kini telah terbentuk dalam sekejap. Hal itu diarahkan pada Xiaoyan untuk memberikan serangan yang cukup mematikan. Pukulan tiran Phoenix Surgawi. Melihat kekuatan tinju yang sangat mengerikan datang dari arah langit, Xiaoyan dengan cepat membentuk segel di tangannya, dan dia pun kini berteriak, "Segel pembalik bumi!" Akhirnya, dar! Kedua serangan itu pun saling bertabrakan. Gelombang ledakan juga langsung menyebar dengan cara yang cukup mengerikan. Tubuh dari Xiaoyan hanya bergetar, sementara pria berambut putih kini telah terdorong mundur. Tatapan matanya melihat cukup terkejut ke arah Xiaoyan, sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil berkata, "Aku memang tidak memenuhi syarat untuk mendominasi, namun dirimu juga tidak memenuhi syarat." Ucapan dari Xiaoyan itu langsung membuat raut wajah dari pria berambut putih terlihat cukup marah. Dia kemudian mengatakan, "Hahaha, aku ingin melihat seberapa keras mulutmu ketika diriku mengalahkanmu nanti." Setelah berkata seperti ini, punggung dari pria berambut putih pun bergetar. Sepasang sayap Phoenix keluar dari dalamnya. Pria itu kembali melakukan pergerakan, dan saat ini kecepatannya melonjak sangat tinggi. Dalam waktu yang cukup singkat, dia telah muncul di hadapan Xiaoyan. Teknik tinju yang sombong juga telah dilemparkan pada tubuh Xiaoyan. Doki yang cukup besar dan juga perkasa pun diedarkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Api ungu coklat kini telah berubah menjadi seperti baju yang melindungi seluruh permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih itu melepaskan tinju yang cukup sengit, hal itu dengan mudah ditangani oleh api ungu coklat. Kekuatan bintang 2 Daozun sebenarnya masih tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Xiaoyan mundur dari tempat ini. Wajah dari pria berambut putih kini telah berubah menjadi cukup serius setelah melakukan pertarungan yang cukup biadab dengan Xiaoyan. Tubuh aslinya merupakan Phoenix Iblis Surgawi, dan hal itu sangatlah kuat. Namun, dia masih merasa tidak nyaman ketika beradu pukulan dengan Xiaoyan yang hanya manusia biasa. Seolah-olah kekuatan tubuh dari Xiaoyan ini tidak lebih lemah daripada dirinya. Pria berambut putih kemudian berteriak, "Aku tidak percaya bahwa dirimu yang hanya manusia biasa benar-benar berani bersaing diriku yang seorang Phoenix Iblis Surgawi dalam hal kekuatan fisik." Mendapatkan ucapan seperti itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, dan dia kemudian melanjutkan pertarungan dengan pria berambut putih tersebut. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Feng Qing'er yang saat ini gadis itu telah menggigit ujung jarinya sendiri, dan darah berwarna ungu telah keluar yang membuat raut wajah dari Feng Qing'er telah berubah menjadi sedikit pucat. Jarinya kali ini telah menggambar dengan lembut menggunakan darah berwarna ungu. Hal itu seolah-olah telah menjadi sebuah simbol misterius yang muncul di langit. Dari dalam simbol tersebut ada suara teriakan burung Phoenix yang samar bergema di seluruh tempat ini, dan itu menyebabkan jiwa dari kelompok Xiaoyan bergetar karena bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Feng Qing'er tiba-tiba saja berlutut di langit. Kemudian dia mengatakan, menggunakan darah sebagai kontrak, membentuk sebuah segel pemanggil jiwa leluhur. Tidak lama kemudian sebuah cahaya terang telah turun dari langit dan perlahan-lahan menyinari dataran berwarna merah yang ada di bawah sana. Tiba-tiba saja tanah di tempat ini bergetar. Semua orang dibuat terkejut karena sebenarnya tulang dari Phoenix surga kuno yang ada di dataran ini
telah mulai bergerak secara perlahan. Aura dari zaman kuno dalam sekejap saja langsung menyebar, dan hal itu membuat Doki di dalam tubuh dari kelompok Shoyen merasa cukup lamban. Wajah Shoyen telah berubah menjadi cukup jelek ketika merasakan kekuatan yang luar biasa, yang membuat Shoyen mengatakan sebenarnya ini adalah kekuatan dari pecahan jiwa Phoenix surga kuno. Banyak orang tiba-tiba saja menghentikan pertempuran mereka, yang kemudian semuanya pun mulai menjaga jarak, dan kelompok Shoyen juga mundur menuju altar kuno. Wajah mereka telah menjadi tampak cukup jelek. Aura dari zaman kuno itu secara perlahan naik, yang pada akhirnya melilit tubuh dari Feng Qinger yang ada di langit. Dalam sekejap saja tubuhnya bergetar. Cahaya keemasan kini telah muncul di kedua mata dari Feng Qinger. Yang kali ini kekuatan dari Feng Qinger telah melonjak cukup pesat bersama dengan energi yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Feng Qinger telah melepaskan serangan yang bergegas menuju kelompok Shoyen di atas altar batu. Menghadapi kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini, kelompok dari Shoyen telah bersiap untuk melakukan penyerangan secara bersama-sama. Baru saja mereka akan melakukan hal itu, sosok dari Xian telah muncul di hadapan Shoyen. Tatapan matanya melihat pada serangan yang cukup menakutkan dari Feng Qinger. Kemudian Xian berkata, "Hanya jiwa dari leluhur Phoenix surga kuno, namun kau berani bertindak arogan. Sayangnya, jiwa dari leluhur naga void kuno milikku tampak lebih kuat daripada milikmu." Cahaya keemasan yang telah datang dari segala arah yang dikeluarkan oleh Feng Qinger tiba-tiba saja menghilang dalam radius 100 kaki di sekitar tubuh dari Xian. Kelompok Shoyen benar-benar cukup terkejut ketika melihat hal ini. Mereka semuanya bisa merasakan semacam tekanan yang sangat menakutkan terpancar di dalam tubuh Xian. Dan jika dibandingkan dengan tekanan yang dikeluarkan oleh Feng Qinger, Xian memang jauh lebih kuat daripada gadis yang berasal dari suku Phoenix Iblis Surga, Tuan Yao Tianhuo. Kemudian mengatakan sebenarnya mereka berdua telah memanggil jiwa leluhur dari tulang-tulang yang tersisa di tempat ini. Shoyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada tulang-tulang yang ada di dataran ini, membuat hati Shoyen sedikit terguncang. Tidak terduga bahwa sebenarnya naga void kuno dan juga Phoenix surga kuno benar-benar memiliki energi yang sangat menakutkan. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun, tampaknya mereka berdua telah berada di tahap Doseng ketika masih hidup. Ekspresi terkejut juga telah melintas dalam raut wajah dari pria berjubah hitam, yang kemudian tatapan matanya melihat pada Xian sambil berkata, "Naga void kuno." Awalnya mereka berpikir kelompok Shoyen bisa masuk ke tempat ini adalah karena menggunakan sebuah metode tertentu. Namun tidak disangka bahwa di antara kelompok Shoyen memang ada naga void kuno yang telah bersembunyi. Pria tua berjubah hitam itu menekan kepanikan di raut wajah semua orang dengan mengatakan, "Kalian semuanya jangan panik. Naga void kuno itu masih anak-anak. Qinger, serang cepat. Gunakan jiwa dari leluhur untuk membunuhnya." Raut wajah dari Lei Xunzi dan juga yang lain tampak sangat ketakutan ketika mendengar ucapan dari tetua berjubah hitam. Sebenarnya mereka ingin menyerang dan juga membunuh anggota asli dari naga void kuno. Jika sampai suku naga void kuno mengetahui hal ini, bukankah mereka akan menjadi sangat marah dan memburu siapapun yang berani membunuh Xian? Feng Qinger yang ada di langit pun menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang cukup serius. Dan bantuan kekuatan dari jiwa leluhur Phoenix surga kuno, dirinya sekarang tidak memiliki rasa takut sedikit pun untuk berhadapan dengan Xian. Feng Qinger mengepalkan tangan. Cahaya keemasan yang cukup terang kini telah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah pukulan pun langsung dilemparkan menuju ke arah Xian. Hal itu disertai dengan teriakan dari burung Phoenix yang mengguncang seluruh tempat ini. Cahaya keemasan dalam sekejap saja langsung berubah menjadi Phoenix surga kuno berwarna keemasan yang telah mengepakkan sayap raksasanya dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kelompok dari Shoyen benar-benar bisa merasakan aura pemusnahan yang telah muncul dari burung Phoenix berwarna emas yang merupakan aura dari Phoenix surga kuno. Menghadapi serangan seperti ini, tubuh Xian dalam sekejap langsung ditutupi oleh cahaya berwarna ungu. Dia mengambil 2 langkah ke depan, tangannya dihadapkan pada Phoenix emas yang telah meluncur ke arahnya, dan Xian melakukan cengkeraman.
Kelompok dari Xiaoyan langsung bisa merasakan bahwa seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat redup. Ruang kosong yang ada di udara tiba-tiba saja berubah, dan hal itu langsung membentuk sebuah lubang hitam yang sangat besar. Bahkan kegelapan yang ada di sana seolah-olah akan mampu menelan seluruh kekuatan spiritual. Hal ini membuat Xiaoyan terlihat cukup ketakutan. Tubuh dari pinik emas milik Feng Qinger pun kini telah terjebak di antara ruang dimensi. Hal ini membuat pinik emas itu mengaum dengan keras dan berjuang untuk keluar dari jebakan yang telah dibuat oleh Xian. Feng Qinger tiba-tiba saja memuntahkan darah segar berwarna ungu yang langsung dikirimkan menuju burung pinik berwarna emas itu. Dia juga langsung berteriak, "Hancurkan!" Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pinik berwarna emas yang telah mendapatkan darah esensi dari Feng Qinger, kekuatannya telah melonjak. Sayapnya langsung terbuka lebar, dan dia pun berhasil meloloskan diri dari jebakan ruang dimensi yang dibuat oleh Xian. Kali ini, dalam sekejap pinik emas itu kembali menyerbu ke arah Xian, dan sekali lagi, Xian mengangkat tangan kecilnya. Sebuah cahaya ungu segera melesat keluar dari dalam telapak tangannya, kemudian berubah menjadi naga void kuno raksasa. Hal ini segera meraung ke arah langit. Tubuhnya berkelok-kelok yang dalam sekejap langsung melilit tubuh dari pinik berwarna emas. Xian mengepalkan tangan dan akhirnya, burung pinik emas telah hancur menjadi berkeping-keping karena lilitan yang sangat kuat dari naga void kuno. Dengan hancurnya pinik berwarna emas, Feng Qinger kali ini juga langsung memuntahkan darah segar. Tubuhnya pun terhuyung, dan cahaya keemasan di kedua matanya juga langsung menghilang. Kekuatan dari jiwa leluhur dalam sekejap saja lenyap dari dalam tubuh Feng Qinger. Hati dari tetua berjubah hitam merasakan ketakutan yang luar biasa yang kemudian dia berkata, jiwa leluhur sebenarnya telah benar-benar dihancurkan. Kelompok dari Lei Xunze merasakan sebuah ketakutan dan juga kegelisahan di dalam hati mereka ketika melihat Feng Qinger telah dikalahkan dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan Lei Xunze buru-buru berkata, "Tetua Huang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetua Huang hanya bisa mengatupkan giginya sambil menjawab, "Kita harus segera pergi dari tempat ini." Pria berambut putih tiba-tiba saja menyangkal, "Tapi Tetua Huang, apakah kita akan membiarkan buah asal naga Phoenix itu didapatkan oleh kelompok Xiaoyan?" Mendapatkan perkataan seperti ini, Tetua Huang pun cukup marah, kemudian dia berteriak, "Lalu apa yang akan kau lakukan? Apakah dirimu bisa mendapatkan benda itu? Kekuatan kelompok Xiaoyan tidak kalah dengan kekuatan kita. Namun sekarang, jika ditambahkan dengan kekuatan dari naga void kuno, bukankah kita akan mengalami kerugian? Dan apakah kau masih berpikir untuk bisa merebut buah asal naga Phoenix? Ayo, kita semuanya harus segera pergi dari tempat ini dan menunggu kelompok dari Xiaoyan di luar sana." Begitu mereka keluar dari dalam penghalang spiritual binatang di tempat ini, saat itu mereka tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno, dan kita akan memiliki banyak peluang untuk mengalahkan mereka. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari tetua berjubah hitam pun bergegas untuk pergi dari tempat ini dan diikuti oleh kelompok dari Lei Xunze. Pria berambut putih sambil melihat pada kelompok Xiaoyan, dia pun berkata, "Kita akan membiarkan kalian semuanya bebas untuk saat ini. Namun tunggu saja ketika di luar nanti." Mendengar ucapan seperti itu membuat Xian cukup jengkel. Dirinya kemudian melemparkan pukulan melewati ruang dimensi. Sebuah garis retakan spasial telah muncul yang langsung bergegas menuju kelompok dari Feng Qinger. Tetua berjubah hitam yang bisa merasakan kekuatan penghancur luar biasa telah mengarah pada kelompok mereka, membuat dirinya mengeluarkan doki yang cukup agung dari dalam tubuh, yang kemudian melemparkan pukulan yang keras untuk langsung bertabrakan dengan pukulan yang telah dilancarkan oleh Xian. Akhirnya, dar! Tetua berjubah hitam dalam sekejap saja memuntahkan darah dan tubuhnya kini telah terlempar. Dia terlihat cukup ketakutan lalu berteriak, "Semuanya cepat pergi!" Kelompok Feng Qinger dalam sekejap saja keluar dari pelindung spasial berwarna emas di tempat ini. Mereka benar-benar ketakutan menghadapi kekuatan dari Xian yang telah meminjam kekuatan dari leluhur naga void kuno. Kelompok Xiaoyan ketika melihat pemandangan seperti ini hanya bisa tertawa. Apalagi tetua berjubah hitam, sikapnya telah berubah menjadi seekor anjing yang telah melarikan diri.
Tubuh dari Xian pun bergetar. Cahaya ungu di dalam tubuhnya dengan cepat telah menghilang, dan kali ini wajah Xian terlihat cukup pucat. Xiaoyan buru-buru menangkap tubuh Xian. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari dalam cincin penyimpanan dan memasukkan ke dalam tubuh gadis kecil itu sambil bertanya, "Xian, apakah kau baik-baik saja?" Xian menggelengkan kepalanya sambil menelan pil pemberian Xiaoyan. Dia pun mengatakan, "Aku baik-baik saja. Jiwa dari leluhur itu terlalu kuat dan itu benar-benar membebani tubuhku. Namun untungnya orang tua itu telah terluka olehku dan kekuatan bertarungnya setidaknya telah berkurang 20%. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang merepotkan untuk dihadapi ketika kita bertemu dengannya kembali." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala Xian sambil berkata, "Tenanglah, orang tua itu masih tidak memiliki kemampuan untuk bisa merebut buah asal naga Phoenix yang telah kita dapatkan." Raut wajah Xian tiba-tiba saja berubah menjadi cukup serius. Dan kemudian Xian pun berkata, "Mereka memang tidak memiliki kemampuan. Namun aku yakin mereka tidak akan pernah menyerah. Begitu mereka meninggalkan sisa-sisa dari runtuhan kuno, pada saat itu mereka pasti akan memanggil para ahli dari suku Pinik Iblis Surgawi. Dan kupikir kita saat ini juga harus mengirimkan berita pada klan milikku. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Pinik Iblis Surgawi bagaimanapun caranya." Xiaoyan dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, jika naga Void kuno bisa mengirimkan beberapa ahli di dalam suku mereka, maka suku dari Pinik Iblis Surga kemungkinan besar tidak akan berani melakukan perbuatan yang buruk. Xian, kau harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Jika tidak, maka sesuatu yang tidak terduga pasti akan segera terjadi, dan hal itu juga menunda kita lebih lama lagi." Xian pun menganggukkan kepalanya dan dengan cepat dia berjalan menuju platform batu. Segera setelah itu menggigit jarinya dan menutupi tangannya dengan darah. Barulah saat ini dengan cukup hati-hati Xian menyentuh buah asal naga Phoenix. Benda itu langsung memancarkan sebuah cahaya yang cukup mencolok dan kemudian berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang telah mengalir ke tangan dari Xian. Hal ini segera dimasukkan ke dalam tubuhnya dan sebuah simbol telah muncul di telapak tangan dari Xian. Simbol ini benar-benar mirip seperti buah asal naga Phoenix. Xian kemudian berkata pada Xiaoyan, "Energi dari benda ini terlalu menakutkan. Aku hanya bisa menyegel sementara di dalam tubuhku. Pada saat itu, aku harus menemui tetua di dalam suku untuk membantu diriku menangani benda ini." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Karena kita sudah mendapatkan barangnya, ayo kita pergi. Aku benar-benar ingin tahu apakah kita akan bisa menemukan keberadaan dari teknik Douglas Tian di dalam reruntuhan kuno ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Xiaoyan akan bertemu kembali dengan kelompok dari Feng Qinger di luar sana? Dan mungkinkah kelompok dari Xiaoyan ini juga bisa mendapatkan teknik Douglas Tian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.